Tak ingin berlarut-larut kecewa dengan hasil yang dirampok oleh kepemimpinan kontroversial wasit di laga Bahrain melawan Indonesia, pasukan Sintayong bertekad melampiaskan kekecewaannya dengan meraih 3 poin perdana melawan Cina. STY sudah mempersiapkan tim dengan serius demi bisa meraih kemenangan. Bahkan skuad Garuda tak mau berlama-lama berada di kampung halamannya Presiden AFC 1 itu dan langsung terbang ke Qingdao, Cina demi pemulihan fisik yang lebih prima. Bahkan skuad timnas Indonesia sampai lebih dahulu di Cina dibandingkan skuad tuan rumah akibat perjalanan jauh mereka usai tandang dari Australia. Tentu hal itu dilakukan demi skuad Garuda bisa meraih poin penuh. Jika timnas Indonesia dapat meraih 3 poin perdana melawan Cina, maka kesempatan timnas Indonesia memiliki peluang besar buat bisa lolos ke babak selanjutnya dan menjaga asa buat ke Piala Dunia. Sejauh ini Indonesia belum berada di posisi yang nyaman. Meski mereka menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di ronde ketiga kali ini, bersama Jepang yang meraih hasil sempurna, Indonesia juga meraih hasil sempurna, namun sempurna tidak kalah maupun tidak menang, alias 3 kali imbang berturut-turut. Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di posisi kelima klasmen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Sintayong berpeluang untuk memutus rekor buruk timnas Indonesia melawan Cina. Dari 17 pertemuan yang telah mereka jalani, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan saja, sementara Cina berhasil meraih 11 kemenangan. Secara hitung-hitungan matematis dan dalam aspek psikologis, timnas Indonesia lebih diuntungkan dibanding Cina. Pasalnya, Cina mengalami rentetan hasil buruk yang membuat The Dragons tenggelam di dasar klasmen. Selain itu, pasukan Branko Ivankovic itu kehilangan banyak pemain kunci, seperti Xiu Weneng, Alan Caballo, hingga kapten mereka Wule. Absennya Wule menjadi yang menguntungkan timnas Indonesia sebab top skor sepanjang masa Cina itu mengalami cedera dan diragukan tampil melawan Indonesia. Timnas Indonesia disinyalir wajib bermain menekan sejak awal pertandingan. Pasukan Garuda memiliki kecenderungan lambat panas sehingga sering tertekan lebih dahulu oleh lawan-lawannya. Kekurangan ini terlihat kala timnas Indonesia melawan Bahrain. Indonesia dibuat tak leluasa menguasai bola dan terkurung akibat pressing ketat Bahrain di 30 menit awal laga. Kekurangan ini tentu harus diperbaiki oleh Sintayong, mengingat Cina merupakan tim yang sering mengejutkan lawannya di awal pertandingan. Terbukti, dari semua gol yang mereka cetak di ronde ketiga ini, mereka unggul lebih dahulu dari lawannya. Namun itu pula titik kelemahan dari Cina, di mana mereka sering kehilangan keunggulan dan di-comeback oleh lawannya menjelang laga berakhir. Cina juga menjadi tim terburuk dalam urusan pertahanan, di mana mereka menjadi yang terburuk dari semua kontestan ronde ketiga dengan sudah menelan 12 kali kebobolan hanya dari 3 laga saja. Kelemahan Cina ini bisa dimanfaatkan oleh Tom Haye dan kawan-kawan. Pasukan STY bisa mengatur tempo serangan dengan umpan-umpan pendek yang menyulitkan lawannya. Di sisi lain, kondisi skuad Garuda juga kemungkinan bakal kehilangan 2 pemain, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya ditarik keluar sang pelatih jelang babak kedua dimulai saat melawan Bahrain. Jordi dan Sandy disinyalir mengalami cedera ringan, namun STY sepertinya tidak bakal memaksakan keduanya untuk tetap bermain melawan Cina. Apalagi dengan komposisi tebal skuad Garuda, khususnya di lini pertahanan. STY bakal kembali memainkan Rizky Ridho di starting line-up menemani Jai Izes dan Mes Hilgers dalam skema 3 back. Sementara posisi Sandy bakal diisi oleh Asnawi untuk menyisir sisi sayap. Kemampuan Asnawi yang agresif menusuk pertahanan lawan bakal dibutuhkan buat mengoyak lini belakang Cina. Sementara trio lini serang sepertinya bakal tetap dengan Pakem Strike di kiri, Ragnar di tengah, dan Malik Rizaldi di kanan. Debut Malik sebagai starter saat melawan Bahrain cukup mengesankan, sehingga tak mengherankan ia bakal kembali dicoba oleh STY sebagai sayap kanan. Selain itu, STY juga masih memiliki Eliano Reinders. Eliano bisa menjadi opsi bagi lini depan Garuda dengan atribut menyerang yang dimilikinya. Eliano memiliki kecerdasan dalam membawa bola dan visi permainan yang baik. Saat melawan Bahrain,
Eliano yang turun menggantikan Sandi lebih sering menjaga pertahanan, sehingga ia jarang beranjak membantu serangan. Dengan meletakkan Eliano di posisi sayap kanan jika menggantikan Malik sewaktu-waktu jika timnas belum memecah kebuntuan, maka Eliano bakal jadi opsi yang pas buat hal itu. Sementara itu, untuk lini tengah timnas, Indonesia perlu gelandang bertahan yang bisa memutus aliran serangan lawan. Timnas Indonesia selama ronde ketiga ini sering menerima tembakan dari lawan lebih dari 2 digit per laga. Hal itu diakibatkan lini tengah yang sering kalah dalam berduel dengan lawan. Saat melawan Bahrain, Ivar Jenner kurang mampu mensupport Tom Haye dalam bertahan, sehingga Tom sering kewalahan untuk bisa membangun serangan akibat terbagi fokus dalam menjaga area tengah. STY punya opsi beberapa defensive midfielder lainnya seperti Nathan Chuaon atau Ricky Kambuaya. Namun melihat Nathan yang juga sempat underperform saat melawan Saudi dan Australia, STY mungkin perlu bereksperimen. Calvin Verdong memiliki atribut sebagai gelandang bertahan saat bermain di NEC Nijmegen. Apalagi Calvin sering unggul dalam hal berduel dengan lawan saat bermain di posisi kiri, sehingga ia bisa saja digeser ke tengah dan memberikan posisi wingback kiri ke Shane Patinama. Hal ini dilakukan agar dapat mengakomodasi Tom Haye buat mengatur permainan dan mengalirkan bola ke lini depan. Jika Indonesia dapat menguasai lini tengah dan menekan jumlah tembakan-tembakan lawan lebih sedikit dari yang sebelumnya, maka timnas Indonesia bakal memiliki kesempatan menang yang lebih besar. Tentunya, menjaga fokus ke pertandingan ini wajib buat timnas Indonesia agar bisa mengunci kemenangan. 3 poin akan sangat berpengaruh dalam perjalanan timnas Indonesia kali ini. Namun perlu digarisbawahi bahwa Cina juga pasti dalam motivasi tinggi buat bangkit. Sehingga skuad asuhan Sintayong perlu buat bekerja keras untuk mengamankan kemenangan. Yang pasti, yang terbaik buat timnas Indonesia tentunya, dan semoga kemenangan perdana dapat diraih melawan Cina. Bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.